Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Darin Arensta dengan NIM 1011710081. Di sini saya akan menjelaskan pada UAS seminar bisnis. Saya akan menjelaskan penelitian saya mengenai judul Analisis Financial Distress dengan metode Logistic Regression pada perusahaan subsektor pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Bab 1 saya mengenai latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki keindahan alam dan keanekaragaman budaya, sehingga menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan dalam negeri. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan atau Bappenas menargetkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB dapat mencapai 8% dengan target kunjungan wisatawan Nusantara sebanyak 275 juta pada tahun 2019. Salah satu tempat wisata di Indonesia yaitu Jungleland Park mengalami kesulitan dalam keuangan sehingga harus melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sebagian karyawannya. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apakah rasio profitabilitas berpengaruh dalam memprediksi kondisi finansial distress? Yang kedua, apakah rasio leverage berpengaruh dalam memprediksi kondisi finansial distress? Yang ketiga, apakah rasio likuiditas berpengaruh dalam memprediksi kondisi finansial distress? Yang keempat, apakah rasio aktivitas berpengaruh dalam memprediksi kondisi finansial distress? Yang keempat, apakah rasio aktivitas berpengaruh dalam memprediksi kondisi finansial distress? Yang kelima, apakah rasio pertumbuhan berpengaruh dalam memprediksi kondisi finansial distress? Tujuan penelitian. 1. Untuk menganalisis pengaruh rasio profitabilitas dalam memprediksi kondisi finansial distress. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh rasio leverage dalam memprediksi kondisi finansial distress. Selanjutnya, untuk menganalisis pengaruh rasio likuiditas dalam memprediksi kondisi finansial distress. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh rasio aktivitas dalam memprediksi kondisi finansial distress. Yang kelima, untuk menganalisis pengaruh rasio pertumbuhan dalam memprediksi kondisi finansial distress. Selanjutnya, bab 2 mengenai landasan teori. Landasan teori saya yang pertama, pengertian dari pariwisata. Yang kedua, pengertian dari financial distress. Yang ketiga, pengertian dari analisis rasio keuangan. Yang keempat, pengertian dari rasio profitabilitas, rasio leverage, rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Kemudian, kerangka konseptualnya ada rasio profitabilitas, rasio leverage, rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Kemudian bab 3 saya mengenai 1. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan subsektor pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 sampai 2019 sebagai objek penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2017 sampai 2019. Pemilihan sampel yang digunakan menggunakan metode purposive sampling, di mana dengan menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu untuk bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Yang kedua, data penelitian, jenis dan sumber data. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif,
menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peneliti berbagai sumber yang telah ada. Data yang diolah meliputi data laporan keuangan dari pihak kedua, yaitu Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Kemudian, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data atau dokumen meliputi data laporan keuangan perusahaan subsektor pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini variabel dependen dan independen. Variabel dependen meliputi financial distress, kemudian variabel independen meliputi rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Kemudian, metode analisis data. Metode analisis data kuantitatif menggunakan pengujian hipotesis analisis regresi karena memiliki variabel dependen dan independen. Saya akan menjawab nomor 2. Apa fungsi definisi operasional yang ada di bab 3 dalam penelitian kuantitatif? Fungsi definisi operasional untuk mengetahui variabel secara operasional dalam lingkup objek penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen meliputi rasio keuangan dan variabel dependen meliputi financial distress. Saya akan menjawab nomor 3. Bagaimana menentukan triangulasi pada penelitian kualitatif fenomenologi dengan narasumber hanya satu orang? Dalam menentukan triangulasi pada penelitian kualitatif fenomenologi dengan narasumber hanya satu orang, menurut saya tidak hanya satu orang saja, tetapi lebih dari satu orang, karena untuk menggali kebenaran informasi dari berbagai sumber dengan menggunakan wawancara dan observasi agar memperoleh data mengenai fenomena yang akan ditelitinya. Saya akan menjawab nomor 4. Bagaimana cara Anda membuat pertanyaan pada kuesioner penelitian kuantitatif berdasarkan referensi yang ada? Menurut referensi saya, dalam penelitian kuantitatif tidak ada kuesioner, karena dalam penelitian saya menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kemudian saya akan menjawab nomor 5. Bagaimana Anda merancang list pertanyaan pada penelitian kualitatif berdasarkan referensi yang ada? Yang pertama, mengapa masalah tersebut penting untuk diangkat? Yang kedua, bagaimana kondisi sosial di sekitar peristiwa fakta atau tidak yang akan diteliti? Yang ketiga, proses apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita? Yang keempat, perkembangan apa yang sedang berlangsung pada waktu peristiwa yang akan terjadi? Yang kelima, apa manfaat penelitian baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat yang akan datang? Terima kasih.